Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Asyhadu an la syarika lah ilahul awwalil akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sallam ajma'in. Saudara sekalian, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana 'abduka wa nabiyuka wa rasulaka. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa atubu ilaika bi ni'matika alayya wa atubu ilaik. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Yang saya baca ini oleh Rasul dikatakan, sahabat juga mengatakan sayyidul istighfar. Orang beriman kalau pada sore hari mengucapkan doa ini, yaitu istighfar ini, kalau malam harinya meninggal dan beriman, maka hanya sakaratul maut yang menghalangi dari hawa surga. Kalau dibaca pagi hari, ya, kalau siangnya meninggal, kata Rasulullah, itu juga hanya sakaratul maut yang menghalangi dengan hawa surga. Makanya ini juga bagian dari doa yang dibaca dalam zikir pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai dapat lagi, insyaallah ini dihafalkan. Pendek kok niku. Orang beriman yang mendoakan itu setiap pagi dan petang, ya, hanya sakaratul maut yang menghalangi kita dari sarana surga. Ya, kalau di alam barzah kan belum mungkin surga. Cuman kenikmatan hawa surga itu sudah bisa dinikmati. Tentu saja orang yang beriman dasarnya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, jamaah sedaya yang kula hormati, moga kita sareng pengajian yang diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pangapunten dalu niki tasih tetep kula bawakan materi tentang salat. Mugi-mugi panjenengan mboten bosan. Insyaallah dalu ini tentang salat masih mudah-mudahan berakhir. 2 pekan yang akan datang, insyaallah kalau makin badhe sambung mempersiapkan materi tentang akhlak. Karena akhlak itu nilai penting bagi orang Islam. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Ansor, ya, Kanjeng Nabi, sinten yang beriman itu yang paling sahih? Jawabipun boten sing haji bolak-balik, sing wakoh tanah sekian hektar, tidak ternyata akhlakul khuluqan, ihsan akhlak. Jadi akhlak yang ihsannya bagus. Ada kelanjutannya lagi. Sinten Kanjeng Nabi yang disebut orang beriman yang cerdas, al-ahyas. Kanjeng Nabi dawuh yaitu orang yang senantiasa dzikrul maut, ingat pada kematian. Nah, inilah yang ingin saya sebutkan juga, antara akhlak dan kematian ini kita lewat, kita bangun lewat sholat. Oleh karena itu, dengan apa yang saya sampaikan ini, kalau berharap teman-teman panjenengan semakin cinta terhadap ibadah sholat ini, dan semakin khusyuk dan semakin memperbanyak tentang volume sholat. Harapan saya semuanya akan membawa buah dengan pahala. Kepeker sambung sampai kalau tandai nomor 11. Nah ini Kanjeng Nabi tadi dawuh, inna rajula la yusolli sittina sanatan ma tuqbalu lahu shalah. La'alahu yutimu ruku' wa la yutimu sujud wa yutimu sujud wa la yutimu ruku'.
Kanjeng Nabi dawuh satemene ana wong kang salat suwene 60 tahun, anane ora nampa ganjaran babal belas. Salate 60 tahun ora nampa ganjaran babal belas. Lho kok saged ya? Kanjeng Nabi kok saged? Bisa jadi sebabnya dia sempurnakan rukunya, tapi sujudnya tidak sempurna. Atau demikian pula sebaliknya, sempurna sujudnya tetapi tidak sempurna rukunya. Nah, di kemarin ya sudah kita pelajari tentang tata sholat yang dulu ya, sudah kita pelajari. Karena sholat itu adalah ibadah pokok yang diajarkan oleh Nabi atau disebut sebagai ibadah mahdoh, maka tidak ada orang yang boleh mengurangi, menambah maupun merubah. Cara takbir bagaimana, cara rukuk bagaimana, cara sujud bagaimana, waktunya kapan, jumlah rakaatnya kados pundi. Itu hanya Nabi yang berhak memberikan tuntunan. Makanya kan Nabi kemarin sudah kita pelajari, shollu kama ra'aitumuni usolli. Riko itu salat to, kaya nek riko nguasi aku mlaku salat. Cara manane lak. Soale pun sing dipun contoh niku salat Kanjeng Nabi niku wae. Jadi Kanjeng Nabi kok dawuh ono 60 tahun, umpama biyen mulane salat niku umur 15 tahun, berarti kira-kira umur sampai 75 tahun. 60 tahun gak ditampa salate. Apa rukuke sempurna tapi sujudnya sempurna. Sujudnya sempurna, rukuke gak sempurna. Kemarin kita pelajari ruku itu bagaimana, tangan kita memegang lutut, punggung kita lurus rata, kalau diberi air dalam gelas di atas punggung tidak tumpah. Sujudnya bagaimana? Sujudnya itu bertumpu pada 7 tulang. Pertama, tulang kening, otomatis ujung hidung itu mesti menempel tempat sujud. Terus kemudian kedua telapak tangan kita, terus kemudian dua lutut kita, yang berikutnya adalah ujung jari kaki kita dengan menghadap kita. Itu contohnya. Panjang bersana saat ini. Untuk mau sujud itu tangannya gini petengnya tadi. Untuk sing semandit kan, terus tempat ruku dan ruku untuk sing roto koyo dongana ngoten ya. Untuk sing sampai dulu koyo wong Jepang nyembah matahari. Itu semuanya kurang pas. Ingkang ngaturaken panjenengan niku ruku sujude wong sing sehat. Lah kula niku pun sepuh pun anu lho Pak, boyo kula niku sakit dinten ora apa-apa. Sak iso itu. Sing panten panjenengan sampun pirsa berusaha ternyata ndak bisa. Ndak apa-apa. Saya setuju. Dados nek kula matur teng panjenengan, ini ruku yang benar itu begini, sujud yang benar itu begini dalam kondisi normal. Sujud sampai kok Pak Rabi cek kerengnya wis tuwek lho. Nah, yang saya sampaikan untuk kebaikan kita bersama, kondisi normal. Ya. Ngomong saat ini salat ngatek pas kebetulan sakit, ya sakit banyak kayak kelebihan ngatek loro. Ya Mas ya. Kita ditolak punggung ya ternyata ya bisa ada hasilnya. Ya repotan. Itu melihat apa yang disampaikan Rasulullah semacam itu berarti kula panjenengan sami saged hati-hati ruku sing sempurna sing bener ku ya apa, sujud sing bener ku ya apa. Lah ngoten lagi berusaha karena apa? Daripada tidak diterima pahalanya. Kalau ngerti bahaya-bahaya itu kan akan hati-hati. Lajeng malih. Terus kemudian kita perlu memperhatikan bahwasanya Kanjeng Nabi nanti dawuh pahalanya wong salat itu bisa tidak penuh loh. Ngendikane ngaten iki, hadis riwayat Abu Dawud. Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi tus'uha wa sumuha wa subuha wa sudusuha wa khumusuha ruku'ha sulusaha nisfuha. Ampun ngantos kula panjenengan sami terlalu pede percaya diri. Pokoknya aku salat wis bener 100% betul. Jangan. Lihat dulu, Kanjeng Nabi dawuh, satemene seseorang niku sak samune salat
hanya tercatat baginya pahala sak pro 10, sak pro 9, sak pro 8, sak pro 7, sak pro 6 dan seterusnya. Karena apa? Kalau saya introspeksi, iya aku pas sujud mau eling gorenganku kosong. Iya aku pas rukukku eling lek aku ndek sapu ning ngarep aku nek anakku liwat kena sopo-sopo ya opo. Saya katakan ini. Jadi itu sarana kita koreksi diri. Bener ya Kanjeng Nabi dawuh, salat iku sing ora temenan iso sing ganjaran ditampa sak pro 10. Sak pro 9. Dengan cara ini memahami semacam ini, kula panjenengan Bapak Ibu sekalian akan mencari solusi jalan keluar. Yo apa carane gen kula panjenengan sami nambahi ganjarane salat. Salat hati-hati ke Kanjeng Nabi. Itu. Kedua, karena salat iso juga bisa juga diterima tidak 100%, aku tak nambahi nganggo salat sunat. Budal di masjid tak durunge adzan. Jadi nopo? Saged salat tahiyatul masjid. Jadi saged salat qobliyah. Jadi bisa berdoa dengan baik antara adzan hingga iqamah. Bisa memanfaatkan waktu. Karena bahwa sholatku bisa jadi sitopo cuma sapro 10 aku kudu golek cara maneh supaya bisa menambah pahala sholat saya. Kemarin sudah kita pelajari bahwasanya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala besok di yaumul akhir adalah sholat. Kalau sholatnya kurang bagus, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencari adakah si orang ini, si hamba ini memiliki pahala dari sholat sunat. Berarti kalau bahasa ini perlu berkepentingan untuk memperbanyak sholat sunat, karena percaya sholat wajib itu sering pikiran ngomongin dinding. Kalau begitu saya perlu memperbanyak sholat sunat. Apa saja sholat sunat itu? Nek panjenengan sakit kapan-kapan tak buka gimana? Kalau khawatir ngeten lho. Nek isih sholat, aku sholat mulai cilik lho. Itu dipelajari kok sholat tok ae sampai ngelondrok. Saya khawatir begitu, malah bosan dengan belajar dasar. Bosan betul Bu. Saya setuju. Aku ya sih, ini gimana itu kadang-kadang mikir, kok cocok jamaah itu bosan. Soalnya wis mulai belajar Islam itu langsung belajar salat. Alhamdulillah ya panjenengan mboten bosan. Ini berarti kalau diparingi kersa kali Kanjeng Nabi nek salat kula panjenengan mboten pikantuk ganjaran 100%. Mergo napa? Mergo kekurangan kula sami dalam kekhusyukan, nggih. Nah, untuk menutupi itu apa? Yang dicari kita perlu memperbanyak salat sunat. Nah, ini juga untuk memperbanyak pahala kita dalam sholat. Ya. Allah mendahulu supados kula panjenengan menika suka sholat berjamaah. Ini sebagian ulama salaf mengatakan terutama yang laki, bapak-bapak yang jalan. Sebagian ulama Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah, tapi 4 imam yang lain mengatakan wajib fardu ain. Dengan catatan tidak punya halangan yang syar'i. Baik panjenengan gerak, asal tidak ada masjid, enggak apa-apa, salat wonten dalam. Ibu-ibu juga demikian. Kalau memang banyak kegiatan di rumah, tidak bisa ditinggal, ya lebih baik di rumah. Nemani bapak ngomong putra-putrane agar tidak mendapatkan bahaya. Kalau ke masjid ternyata membawa fitnah, membawa madarat, lebih baik tidak di masjid. Pesan mawon bapak, Pak, aku kok kancanana salat jamaah ya. Ikan bapak mengatakan bapak punya kesempatan salat sedekah. Iya, bapak punya kesempatan salat sedekah. Itu sebagaimana imam setelah salam menghadap ke makmum. Kanjeng
Nabi manfaatkan semacam itu karena ada yang tanya, oh Pak Imam itu hari salam kok menghadap ke jamaah. Itu kata Rasulullah, tanda kalau salat jamaahnya itu sudah selesai. Jadi panjenengan medal betul apa berzikir betul ada jadi betul apa. Kemudian kalau kanjeng Nabi waktu itu ada orang yang datang belakangan, kalau ada panjenengan sholat, kanjeng Nabi dahulu salah satu jamaah yang sudah selesai itu untuk ngajarin kamu sholat dengan saudaramu. Jadi sholat. Yang ngoten bapak misalkan sholat. Nah, aku tak sholat wajib kau pikir dulu mari ngono aku mulai tunggu dona anakmu ning omah jog sekolah masjid wis aku tak mulai sholat sunat ning omah karo sholat ning sampeyan. Boleh. Mesti dapat pahala juga berjamaah. Bapak juga demikian. Ini. Jadi sholat berjamaah itu perintah Al-Quran, perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Supaya umat sami bisa melakukan rukuk dan sujud bersama-sama orang yang rukuk dan sujud. Selain perintah tegakkan sholat, bayarlah zakat. Jadi orang muslim, orang yang sholat itu tidak akan mengabaikan perintah berzakat kalau dia berkemampuan. Lanjutnya, ini sekedar tahu. Insyaallah Bapak Ibu sama pemirsa sekalian, sholat jamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Emang, nek ono kesempatan lagi kulikur lho kok seneng les itu kok ning omah. Sini gak niam gitu. Lebih baik boleh itu likur kok. Krungu adzan cepet-cepet berangkat ke masjid. Durung langkai rumah di rumah malaikat, dari tamu Allah dan seterusnya bisa macam-macam banyak manfaatnya orang sholat jamaah. Sholat jamaah di masjid di mana adzan dikumandangkan. Pokoknya adzan dikumandangkan berangkatlah ke sana. Wudunya wudu dari rumah, setiap langkah di rumah malaikat. Dari langkah-langkah itu merupakan bagian dari bangun istana di jannah. Masuk masjid kaki kanan seraya berdoa, terus sholat tahiyatul masjid penghormatan pada Baitullah dan seterusnya. Sampai sholat jamaah itu yang terbagus adalah yang takbiratul ihramnya iso barengan atau imam. Jadi jangan mungkin karena dekat rumah masalahnya. Aku tak melayani masjid untuk sholat komand, jangan. Datang lebih awal lebih bagus. Banyak kesempatan untuk menambah pahala. Sholat jamaah lebih afdal utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Hadis yang lain mengatakan 25 derajat katanya. Jadi monggo Bapak sekalian, dengan pemahaman ini bisa menumbuhkan semangat umat bersami untuk senantiasa sholat jamaah. Tidak harus di masjid ini. Panjenengan pasti tindak-tindak misalkan saking jalan sini, jalan timah, aluminium tindak bukan Bonagung. Nah, ternyata melewati masjid waktu itu, golek masjid aku salat donen dia. Direncanakan kalau perlu. Waktu saya di pondok itu kalau kira-kira kurang seperempat jam atau 10 menit saya ngobrol sama Ustaz, pamit tidak boleh. Jangan kamu pergi sebentar lagi waktu sholat. Apa kamu yakin segera sampai pada tempat tujuanmu? Di jalan sangat mungkin nanti jalan macet, ketemu teman menjadi ngobrol atau keperluan yang lain. Akhirnya kamu terlambat melakukan sholat. Ini benar tidak? Kiai pulau waktu dahulu tadi. Kalau menjelang waktu sholat jangan pergi meninggalkan tempat. Nah ini pulau kita pesan anak-anak pulau. Kalau menjelang waktu sholat jangan pergi meninggalkan rumah. Kalau mau meninggalkan saat misalkan ya, saya nanti meninggalkan misalkan maghrib saat ini jam 5:30 kalau menurut jadwal tanggalan ini. Ini misalkan jam 5:30 kurang 10. Oh, ini saya ada perjalanan aku maghrib jamaah di sana. Itu
perlu direncanakan, terutama para bapaknya. Para bapak merencanakan sholat jamaah nanti di mana. Karena kita rugi kok. Situ sampai betul kok pilih situ ya. Terus kemudian dimanapun kok sekalian. Misalkan panjenengan pas tindak sepedaan ya, bapak-bapak tindak sepeda. Kebetulan tadi waktu adzan itu tidak bisa mampir ke masjid karena jalan macet dan sebagainya. Masuk masjid sholat jamaah semari. Panjenengan mari wudu, golek kanca ngenteni kok. Sapa yang durung salat? Ana wong salat. Salat apa sama? Ora jadi ngomong. Nek cara Nabi sing kita pelajari kemarin tidak harus arep ngelot jarak berjamaah kali tiang lu enggak nyampe. Blok enggak usah. Kalau hanya sendirian cukup cedek ning sebelah kanan. Roda buri titik. Ujung jari kaki kita enggak usah, jangan sampai mengadani kalau kita ikuti sebagai imam. Burinya titik mawon. Itu otomatis kalau orang sama-sama ngaji ngerti, wah ini adalah jamaah. Dan nanti ada satu lagi sebelah kirinya. Datang lagi satu lagi, misalkan tiga menjadi mundur bareng. Satu, jaraknya satu soft. Neng sing podo-podo ngaji, neng sing gak ngaji, kalau nanti, moro ngoten no, macam telat itu pendidikan pendidikan saya mutasi kalau pendidikan Pinpro dan PDN. Kalau cedek ngoten, terus izinnya nyampe, langsung batal. Saya tidak bisa. Sedangkan itu waktu salat siang, jadi tidak membutuhkan apa yang jalan. Itu enaknya kalau kita tahu sama-sama ngaji enak kan betul-betul. Jadi walaupun tidak ada jamaah di situ, kita nunggu sebentar atau nyari mas hanya salat sunat ini. Dia keluar dari, lu kalau salat betul betul salatnya podo. Kayak kiatnya kan podo, rukuk sujudnya takbir podo kabeh betul betul. Yang satu niat salat wajib, satunya salat sunat tidak apa-apa. Kecuali sing siji salat gerhana, salat sunat itu yang tidak sama kan. Karena rukuknya 2 kali kalau gerhana ya atau salat dan yang lain. Terus kemudian harus muslim berjamaah ke masjid, Allah mengampuni dosanya. Bu, Pak. Man tawaddoa li sholati fasbaghal wudu'a tsumma masaila sholati al-maktubah fasalaha ma'an nasi awil jama'ati awil masjidi ghafarallahu lahu dzambahu. Siapa berwudu untuk sholat dan ia menyempurnakan wudunya. Kemarin dulu sudah pelajari wudu kita sempurna bagaimana. Ojo sampai asal membasahinya. Wudu kita sempurna, wudu bagian dari untuk sahnya sholat. Kemudian setelah sempurna wudunya lalu berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat bersama jamaah di dalam masjid. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Mengampuni dosa-dosanya. Pak, kalau kadang-kadang sendiri yang sering nangis ini. Kanjeng Nabi ini dahulu, kalau kalian ingin merasakan nikmatnya sholat, rasakan bahwa sholatmu itu sholat yang terakhir. Mari sholat kata Nabi. Ini udah belajar Nabi masa. Masya Allah. Ya Alhamdulillah ada pulang pun mentah sedoyo. Pun nggak ada kubuk sedoyo. Kulo kalian bojo kulo pada tuweke. Kadang-kadang nangis dewi. Apa iso nunggoni sampai putu tau buyut sok. Nek pun hemat ngoten niku salahku ya Allah. Napa ngaten panjenengan berkata Allahu Akbar. Gusti Allah ingkang ngomong aku. Kados kula panjenengan niku cilik, titik, hina. Kalau dibanding Allah yang Maha Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama naqqata min ad-danas. Allahumma ghsil khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Kalau pakai doa tawajuk bisa, doa tidak bisa. Kabira alhamdulillah katsira wa qadran wasila. Kalau pakai doa tawajuk misalkan langsung kabira alhamdulillah katsira. Panjenengan mengaku Gusti
sedaya puji kagem panjenengan Gusti kan akan puji-pujian Gusti. Allahumma barik ya Allah panjenengan tegaken kula saking kesalahan Gusti. Kados dene tebihipun antara wetan kalian kileng. Merasakan semacam berarti manusia itu memang banyak kesalahan. Gak perlu kemelinti aku sih bener dhewe mboten. Banyak kesalahan. Terus badhe kerang langsung nih badhe takbir Allahu Akbar imam balik sing mau Gusti Allah. Apa doa rukuk kita misalkan doa rukuk kita pakai Subhana Rabbil Azim. Maha suci Allah Engkau yang maha agung. Atau Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika wa maghfirli. Maha suci Allah Engkau dengan memujimu ya Allah. Aku mohon ampunan atas segala dosaku. Doa Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika wa maghfirli itu doa rukuk sujud yang dipakai Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Ya tadinya ada Bismillahirrahmanirrahim waktu rukuk, Bismillahirrahmanirrahim waktu sujud. Terus kemudian setelah terima firman Allah Ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath doa rukuk sujudnya dirubah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah nek panjenengan pengin rukuknya yang istiqamah, sujudnya istiqamah, semuanya dibaca enggak apa-apa. Subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah boleh. Kanjeng Nabi itu kan pernah rukuknya lama ya. Rukuknya lama, karena apa? Ternyata Rasulullah itu tahu ada makmum yang belum ikut-ikut cepat-cepat takbir. Kanjeng Nabi kan tahu kalau makmum masuk kemudian takbir ikut rukuk sebagaimana rukuk yang dilakukan jamaah itu sudah mendapatkan satu rakaat. Walaupun tidak membaca Al-Fatihah, tapi mendapatkan rukuk yang sempurna. Jadi salat itu dalam satu rakaat itu rakaat Al-Fatihah dibaca boleh, baik ya. Tidak dibaca juga sah kalau itu berjamaah. Nah, semacam ini berjamaah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Isek budal jamaah belum ya, belum. Kemarin dulu sudah kita pelajari wong kang mari salat serta salam tidak beringsut dari tempat duduknya didoakan oleh malaikat di dalam masjid itu. Allahumma ighfir lahum warhamhum ya Allah. Ampunilah mereka yang masih berada di tempat duduknya itu dan rahmatilah mereka. Sing dungani malaikat. Terus bersalam, ojo cepat-cepat pindah. Cepat-cepat pindah. Kalau dilanjutkan di situ tetap duduk tafakur atau berdoa atau berzikir, ucapkan subhanallah Allahu akbar. Nah, itu masing-masing dihitung kali 3 kali dihitung dengan kalimat la ilaha illallah, maka dosanya diampuni Ta'ala walaupun sebanyak buih di air lautan. Nah, kalau nek pun ngoten niku Bapak Ibu sekalian, aku wis tuwek umurku wis 8 sampe wis kliwat 2 tahun dibanding Nabi. Nek ngoten nak antri. Ya Allah pun carane golek sepundak sedaya kesalahan bareng Gusti. Kesempatan ini kok Pak. Sehingga kita senang sholat itu dan berdoa itu senang sekali. Nah, sing perkara salat terus pergi, ya kita tetap berpasangan baik karena sudah ada perlu. Makanya kita dengan memahami tuntunan semacam ini, insya Allah kita dalam beribadah, dalam sholat, dalam berdoa, berzikir itu akan semakin khusyuk dan semakin senang karena tahu apa yang akan kita peroleh. Kayak bagus adzan. Adzan itu katanya Nabi, angsa ganjaran sing kakae sak kados dene wong kan dugi mergo suarane adzan kuwi. Imam pada kita pelajari. Selain dapat pahala salat, mendapat tambahan pahala sebanyak orang yang menjadi makmum. Tambahan ini. Cuma siapa yang adzan, siapa yang imam ada syaratnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ngaten ya. Nek aku
Saya ganjaran pakai. Aku tak kelihatan. Belajar ada di sini. Makhraj tajwidnya dan lagunya yang bagus. Kadang-kadang saat ini ada itulah kata sing sepuh. Ini juga ada masalah beberapa masjid loh ini. Sing sepuh suaranya seakan ini dikaikan daerah boten purun nih. Mergo pengen ganjaran kata atau apa boten mentos. Bareng pun dipaksa bareng sakit. Saya setuju. Setelah karena apa? Kadang-kadang ini semacam saya itu karena tahu sampai ada khotib itu yang sepuh kan. Sepuh ya. Tindaknya wis kadang-kadang kaya wis luyur. Mari orang di atas mimbar suaranya wis pelan. Saya kayak ini ngelakoni khotib gak semprot ya. Tapi mboten kersa nek diatur istirahat. Niatnya bagus. Kenapa? Aku pengen sok mati sebagai dai, orang yang mengajak pada kebaikan, mencegah kemunduran tak bagus. Cuma masalahnya takmir banyak ditutup karo jamaah. Seakan niku sepuh dikane wis ora sok banter. Kalau sing liya maneh. Mari kita pesen. Aku golek sing cedek-cedek ae. Sing cedek-cedek wis mau. Itu perlu solusi yang bagus itu. Jadi makanya takmir aja itu karo khotib aja itu karo majelis tabligh ya. Karena ada masalah-masalah semacam begitu kan pelik untuk diatasi. Lanjut. Kemudian dalam hadis Bukhari, salat tepat waktu sebagai orang yang paling utama. Tepat waktu siapa? Awal waktu. Jadi amalan yang terbaik di antaranya adalah sholat tepat waktu. Saya bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktunya. Jadi banyak para sahabat hadis mengatakan sholat pada awal waktu itulah sholat yang paling bagus. Terus kemudian apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini saya punya PPT yang saya persiapkan kepada orang tua. Ini penting sekali. Terus kemudian apa lagi? Berjuang jihad untuk menegakkan agama atau menolong agama Allah. Berjihad itu tidak harus perang. Menegakkan agama Allah, menolong agama Allah tidak harus kita lewat tukaran, tidak. Kula panjenengan sami melaksanakan tutur agama dengan bagus, sebaik-baiknya ada orang bertanya, panjenengan jawab dengan benar, atau ada orang melihat panjenengan melakukan agama dengan baik dan meniru, itu sudah menolong agama Allah. Pak Sabar itu tahu ya ada kan masjid, tapi 15 menit saat dulu waktu sholat dan dia sudah berangkat menuju masjid. Misalkan kita boleh sholat, Pak Sabar panjenengan kok sedap masjid. Lea betul itu lea soalnya mati kita gawa sanggup. Aku cuma isaku sholat sing ngapi berjamaah. Ternyata orang yang bertanya ini kemudian tertarik. Oh iya aku mati itu sawanya-wanya gak mesti sing tuwek dhisik. Mati arek yono, mati wong-wong mati banyak yono. Nah ngono saya juga harus hati-hati timbang menganggur cepat-cepat tak menuju masjid untuk bisa sholat jamaah. Umpama semacam itu. Jadi bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tuntunan agama itu namanya juga jihad. Lagi, nah ini juga termasuk nih orang yang penyakit dalam sholat ini. Ajaran Ahmad ini. Pencuri dalam salat. Panjenengan bersani. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan baik buruknya orang itu sebenarnya bisa dilihat waktu dia melakukan salat. Terutama salat sendiri. Baik buruknya akhlaknya seseorang, kualitas seseorang bisa panjenengan bersani saat dia melakukan salat.
Karena apa? Sholat itu menghadap yang gaib, bisa menghayati Allah yang membesar di depannya, sehingga dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Allah merasa Allah yang besar di mana? Subhanallah wa rabbana bihamdika Allahumma firli makhluk. Sujud juga demikian, sampai salam ke kanan, salam ke kiri. Ternyata khusyuk, tawadhu, tumanina. Boleh mengerti nikahnya loh. Saya itu boleh mengerti nikahnya. Mengucapkan subhanallah biar Allah dengan rasa hati yang hadir. Ya salat jam. Angel. Tapi nek kula ben saya rasakan ojo-ojo mari salat kok mati. Panjenengan saged nangis sak jam subhanallah rabbana bihamdika wa nangis saya sendiri. Nek ijen niku napa malih dalu-dalu. Ya Allah, ojo aku mari salat terus mati. Malah nek pas sujud mati terus mati mati. Panjenengan rasakan dengan sekali. Aja sampai salat menjadi pencuri, yakni yang gerakannya itu seperti ayam mencotok makanan. Waktu berdiri punggung lurus, waktu sujud dengan demikian dan seterusnya. Kemudian Ustaz Ahmad adalah satu mustajabah waktu antara adzan dan iqamah. Ini sudah saya jelaskan beberapa yang lalu. Salat sunat rawatib. Ya, salat sunat rawatib itu jumlahnya tadi karena salatnya hanya diterima 1/10 dan seterusnya, itu berusaha untuk memperbanyak salat sunatnya, salat nafilah. Ya. Barang siapa merutinkan salat sunat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga, istana di surga. 12 rakaat tersebut ini nanti ulang-ulangan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat pada zuhur, 2 rakaat pada maghrib, dan 2 rakaat pada isya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan banyak sahabat, Rasulullah itu dalam sholat sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat. Apa saja 40 rakaat itu? 17 rakaat sholat wajib, terus kemudian 11 rakaat qiyamul lail, terus kemudian 12 rakaat salat sunat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Dibangunkan rumah di surga. Kayak sini kabar Bilal karena salat sunat wudu, salat sunat mutlak itu sepatunya sudah berada di surga kata Rasulullah. Makanya sekalian, nek kalau bisa lebih dari 40 rakaat masuk masjid tahiyatul masjid, waktu duha salat sunat duha, mau bepergian ini salat sunat safar, ono jenazah itu salat jenazah, ono gerhana salat sunat gerhana. Perbanyaklah salat selain salat wajib. Salat tahajud, ya ini pun jelas-jelas seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Ini kemarin sudah saya sampaikan sekalian. Saat dari sari penjenengan membuli sikat gigi terus wudu, sholat 3 rakaat boleh. 1 rakaat saja boleh. 5 rakaat boleh. Namanya sholat ganjil, sholat witir. Untuk apa nanti? Sebelum subuh menjelang tambahi malih. Sakit bisa sampai jumlah 11 rakaat. Tapi pun tercatat saat dari sehari penjelang qiyamul lail. Alhamdulillah begini pas. Usia salat tetap di tempat duduknya yang tadi saya sampaikan. Jika imam baca ayat sajadah, nanti kita akan imam sajadah, imam sujud, panjenengan tetap ikut sujud sebagaimana yang dilakukan imam. Nah, bijeng malih nek panjenengan kagungan modal, jangan lupa niatkan untuk umroh atau haji. Salat di Masjidil Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat dibanding salat di masjid lainnya.
sholat di masjid lainnya kecuali masjid Nabawi. Ini harapan saya bisa memberikan support panjenengan untuk sholatnya semakin baik, termasuk untuk bisa mendapatkan pahala sholat yang sampai 1.000 kali. Mudah-mudahan untuk panjenengan saya akan melampaui dan terus umroh utawi haji di waktu-waktu yang datang bagi yang belum bisa melaksanakan. Amin. Saya kira itu ya, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang perlu didialogkan, mohon. Baca bono kalau tengah kau, kiri kau. Berarti kalau apa ya? Ini boleh apa ini? Salat itu kan pertama hukum. Ya. Nah, ini ada orang tidur. Kejadiannya itu orang tidur itu sakitnya sakit stroke, tapi beliaunya semangat. Ya. Pada saat saya tuntun terus duduk di kursi itu, bareng saya itu ketinggalan 1 rakaat. Beliaunya itu ya ketinggalan 1 rakaat, tapi waktu salam beliaunya salam. Itu bagaimana sikap saya? Mengingatkan atau saya merasa bahwa ini orang sakit, tapi semangatnya sudah. Diingatkan lagi, sholat lagi tambah 1 rakaat. Sujud sahwi. Harus diingatkan ya. Ya, diingatkan sujud sahwi. Terima kasih. Betul, balik ngomong. Apa terlalu berpilih-pilih? Insya Allah untuk beberapa kali yang datang saya bawakan masalah akhlak. Akhlak salah. Jadi saya mohon maaf kalau materi saya ini mungkin ada kodone karo ustadz yang lain, tapi lain kopi lain rasanya. Ya. Bahwa kita akan selesaikan kan kita berbasis subhanallah hamdika syada la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.